siapa yang Allah kehendaki baik untuknya, maka Allah akan jadikan dia orang yang faqih dalam masalah agamanya. Faqih itu artinya apa? Jadi jangan salah paham. Biasanya ngartikan faqih itu orang yang loyal, yang satrimo, yang taat, yang panut. Artinya faqih itu dari kata fikih. Fikih itu apa? Fikih itu adalah hukum-hukum syariat. Itu namanya fikih. Berarti orang yang faqih adalah orang yang punya banyak ilmu tentang hukum-hukum syariat. Itu namanya orang yang faqih. Nah, salah satu tanda orang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah dia dijadikan orang yang faqih dalam agamanya. Nah, sehingga kita berharap dengan kesemangatan yang Allah berikan kepada kita untuk terus bertolak ilmi, itu adalah pertanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Amin. Baik saudara sekalian, materi kita kali ini adalah tentang sejarah pembukuan atau penghimpunan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya sudah diketahui bahwa umumnya ilmu-ilmu Islam itu, ilmu-ilmu syar'i itu mulai dibukukan atau dirumuskan penyajiannya itu ketika sudah tiba kondisi pembukuan itu dibutuhkan. Nah, sehingga banyak ilmu-ilmu syar'i atau ilmu-ilmu Islam itu dibukukan di zaman-zaman yang sudah jauh. Nah, 1, 2, 3 abad. Nah, setelah zaman kenabian. Nah, kalau kita perhatikan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya ilmu yang mendapatkan perhatian khusus dalam penghimpunannya atau pembukuannya hanya Al-Quranul Karim. Nah, hanya Al-Quranul Karim. Selain Al-Quran, ilmu-ilmu yang lain belum ada pembukuannya, Nah, tidak adanya pembukuan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berarti bahwa pembukuan ilmu-ilmu itu adalah sesuatu yang muhdats atau sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang tidak disyariatkan. Karena kita tahu bahwa kaidah dalam masalah bid'ah atau sesuatu yang muhdats, definisi sesuatu itu muhdats bukan hanya sesuatu itu tidak dijumpai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak semua yang tidak dijumpai di zaman Nabi kita katakan bid'ah. Kenapa? Apa yang tidak dijumpai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 macam. Yang pertama, itu tidak dijumpai zaman Nabi. Nabi tidak melakukannya, misalnya Nabi tidak mengerjakannya dikarenakan ada penghalangnya. Misal apa? Rasulullah SAW pernah cerita kepada Aisyah, wahai Aisyah, andai bukan karena kaummu itu baru masuk Islam, niscaya Ka'bah akan aku bongkar, aku kembalikan bangunannya kepada pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW karena ada halangan, ada penghalang. Apa itu? Menjaga akidahnya orang-orang Islam yang baru masuk Islam. Maka itu oleh Rasulullah ditinggalkan. Sehingga ketika zaman Abdullah bin Zubair itu dia lakukan, tidak ada yang mengatakan ini perkara bid'ah. Enggak. Karena apa? Itu pernah dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Contoh lagi adalah sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Zaman Rasulullah SAW pernah beberapa hari dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah khawatir ini kalau diterus-teruskan bisa-bisa ada wahyu turun mewajibkannya. Maka Rasulullah SAW berhenti melakukan itu karena takut kalau itu nanti jadi wajib.
Nah, zaman Umar radhiyallahu anhu, dia melihat fenomena orang-orang tarawih di masjid, di pojok sana ada sekelompok, pojok sana ada sekelompok, belakang sana ada sekelompok. Kemudian Umar berinisiatif ini, nah lebih bagus apabila dijadikan satu. Nah, begitu dijadikan satu. Nah, apakah itu kemudian disebut bid'ah? Tidak. Kenapa? Itu ditinggalkan di zaman. Ya. Baik. Yang kedua, sesuatu tidak dilakukan di zaman Rasulullah SAW karena belum ada kebutuhan yang menuntut. Belum ada kebutuhan yang menuntut. Contohnya apa? Nah, menjadikan Al-Quran dalam satu mushaf. Zaman Rasulullah SAW, Al-Quran ditulis, tapi nggak dikumpulkan jadi satu. Ada tulisan di papan-papan, ada tulisan di batu-batu, ada tulisan di kulit-kulit. Gimana Al-Quran turun? Di situ ada alat buat tulis, ditulis di situ. Kemudian pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu muncul kondisi di mana kebutuhan untuk mengumpulkan Al-Quran itu mendesak. Apa itu? Banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur pada saat perang Yaman. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Baik. Jadi ini nggak ada di zaman Rasulullah karena belum ada kebutuhan yang menuntut. Yang ketiga, tidak ada di zaman Rasulullah SAW, bukan karena ada penghalang dan bukan karena tidak ada kebutuhan untuk melakukannya. Nah, yang ini kalau kemudian setelah zaman Rasulullah SAW kita adakan, inilah yang namanya bid'ah. Kebanyakan ilmu-ilmu misalnya yang akan kita bahas, ilmu hadis, apalagi ilmu nahwu, ilmu ushul fikih dan sebagainya. Ini adalah ilmu-ilmu yang penerapannya ada di zaman Rasulullah SAW, dipahami oleh para sahabat Nabi, dipahami oleh para tabi'in, dipahami oleh ulama-ulama setelahnya. Tapi belum ada pembukuannya, belum ada. Kenapa? Dia rasa belum perlu. Nah, misalnya ushul fikih misalnya, pertama kali ada pembukuan oleh siapa? Yang pertama kali merumuskan pembukuannya, metode penyampaiannya mulai dari sini siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, waktu itu gimana kondisinya? Ada salah seorang ulama waktu itu, yaitu Abdurrahman Al-Mahdi, minta kepada Imam Asy-Syafi'i dituliskan kaidah-kaidah dalam berijtihad. Kenapa? Dia melihat kondisi sekarang banyak orang-orang seperti ini berijtihad tapi caranya ngawur nih, nggak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada. Makanya Imam Syafi'i menulis kitab dengan judul apa? Ar-Risalah. Nah, Ar-Risalah tentu di awal ada upaya pembukuan suatu disiplin ilmu itu biasanya secara metodologi memang belum sempurna. Nah, sehingga kemudian datanglah ulama-ulama berikutnya dan memperbaiki penyusunannya, memperbaiki metodologinya, diperbaiki lagi sehingga jadi lebih mudah untuk dipahami seperti yang kita jumpai sekarang. Baik, terkait dengan hadis, kita ketahui bahwa orang Arab, cara mereka mendokumentasikan sesuatu atau mengingat-ingat sesuatu itu yang paling mereka andalkan itu adalah hafalan mereka. Kenapa? Nah, orang Arab itu seperti disebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah bangsa apa? Ummi. Orang-orang yang kebanyakan tidak ahli menulis dan tidak ahli membaca. Sehingga apapun yang mereka butuh diingat-ingat itu mereka hafalkan. Nah, itu mereka hafalkan. Nah, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah zaman turunnya wahyu Al-Quran. Nah, dan kita ketahui bahwa yang paling utama dari wahyu yang dibawakan oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Sehingga
Nah, yang diminta oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di masa itu adalah fokus paling banyak itu pada Al-Quran, pada Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Jadi yang paling banyak. Nah, sehingga Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan melarang menulis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran. La taktubu anni ghair Al-Quran. Wa man kataba anni ghair Al-Quran falyamhu. Kalian jangan menulis dariku kecuali Al-Quran. Barang siapa yang menulis selain Al-Quran supaya dihapus. Kenapa tuh? Para ulama kan ada beberapa kekhawatiran. Kekhawatiran pertama adalah kurangnya fokus terhadap penjagaan Al-Quran. Ini karena apa? Al-Quran yang turun pada Rasulullah itu jumlahnya banyak kan? Berapa juz? 30 juz, banyak sekali. Nah, ini butuh fokus yang besar supaya Al-Quran ini nanti betul-betul terjaga. Makanya Rasulullah SAW melarang jangan tulis selain Al-Quran. Jangan tulis selain Al-Quran. Kenapa? Karena ini yang harus dijaga mulai dari lafaz sama maknanya. Karena lafaznya dia adalah mukjizat tersendiri. Nah, mukjizat tersendiri. Lafaz Al-Quran yang diturunkan itu mukjizat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau semuanya ditulis, Al-Quran ditulis, biasa di luar Al-Quran ditulis, nanti akan ada kondisi di mana orang bingung. Ini termasuk dari Al-Quran apa bukan? Nah, karena ini ada catatannya, ini Quran apa bukan? Makanya Rasulullah SAW melarang jangan tulis selain Al-Quran. Baik. Akan tetapi apabila kita perhatikan lagi bahwa itu larangan Rasulullah SAW untuk menulis selain Al-Quran itu bukan larangan yang berlaku secara umum atau global, semuanya nggak boleh, enggak. Ya, di beberapa kondisi orang-orang tertentu oleh Rasulullah SAW diberi izin untuk menulis. Nah, contohnya yang kita tulis di situ, kita berikan catatannya adalah izin untuk Abu Syah. Nah, Abu Syah itu orang Yaman. Waktu Fathu Makkah, dia mendengarkan khutbah Rasulullah SAW, termasuk diantaranya adalah tentang batas-batas tanah haram. Nah, apa yang dilarang di tanah haram? Khutbah yang panjang. Nah, kemudian dia minta pada Rasulullah SAW, Rasulullah, saya tidak bisa menghafal semua yang Rasulullah sampaikan, bolehkah saya dituliskan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, uktubu li Abi Syah, tuliskan untuk Abu Syah. Ini yang pertama. Yang kedua juga yang terjadi pada Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Nah, ini sahabat yang dia istrinya lebih dulu daripada bapaknya. Baik, Abdullah bin Amr bin As. Nah, Abdullah bin Amr ini dia cerita, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu ahfadah. Aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW dan aku ingin hafalkan itu. Baik. Ternyata itu diingkari oleh orang-orang Quraisy. Nah, mereka mengatakan atantu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah. Apakah engkau
menulis segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah. Jangan, maksudnya. Kenapa? Innama huwa bashar. Rasulullah itu manusia. Ya tercadamu fil qada wa fil ridha. Kadang Rasulullah SAW berbicara dalam keadaan marah dan dalam keadaan senang. Nah, sehingga kalau beliau berbicara dalam kondisi marah, mau orang Quraisy, nah yang menegur dia waktu itu berarti itu adalah yang itu ditulis, betul omongannya orang marah. Nah, maka dia datang kepada Rasulullah SAW menceritakan apa yang dia lakukan dan bagaimana pengikatnya orang-orang Islam waktu itu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW sambil menunjuk pada lisannya, beliau mengatakan, "Uktub." Nah, fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haq. Tulislah, demi Allah, tidak ada yang keluar dari sini kecuali kebenaran. Jadi Rasulullah walaupun kondisi marah atau senang, semua yang beliau ucapkan adalah kebenaran, Nah, seperti yang dikatakan dalam ayat, gimana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Nah, apa yang Rasulullah SAW katakan itu adalah wahyu. Hanya saja sebagian wahyu itu tidak termasuk dari Al-Quran. Nah, sebagian wahyu termasuk dalam Al-Quran, sebagian wahyu tidak masuk dalam Al-Quran. Baik. Dan ini yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan segala kelebihan yang dia miliki, dia adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak riwayat hadisnya yang sampai kepada kita. Padahal dia itu termasuk sahabat yang mutaakhir. Ya, datangnya ke Madinah itu pada saat penaklukan mana? Khaybar. Berarti tahun berapa itu? Tahun berapa? 7 Hijriah. 3 tahun menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Tapi nah, dia adalah sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Rasulullah SAW. Nah, tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan masih ada sahabat Rasulullah yang riwayatnya lebih banyak daripada saya. Siapa? Abdullah bin Amr. Apa kelebihan Abdullah bin Amr dibandingkan dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan fa'innahu itu karena Abdullah bin Amr dia menulis, sedangkan Abu Hurairah tidak menulis. Ini menjadikan riwayatnya Abdullah bin Amr lebih banyak. Nah, catatan Abdullah bin Amr ini itu di kemudian hari itu dimiliki oleh salah satu cucunya, yaitu Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Amr. Ya, Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Amr. Baik. Ini kalau kita mendengar anak Amr, nah, bin Shu'aib an abihi an jaddi. Nah, itu dia. Cucunya siapa? Abdullah bin Amr. Cucunya Abdullah bin Amr. Nah, jadi dia banyak meriwayatkan dari catatannya Abdullah bin Amr ini. Nah, sehingga di kalangan ulama terjadi perdebatan apakah riwayatnya Amr bin Shu'aib dari catatannya Abdullah bin Amr itu bisa diterima atau tidak. Baik. Kemudian selain itu Rasulullah SAW juga berkirim surat kepada raja-raja, ya, penguasa-penguasa di zamannya. Nah, apa yang Rasulullah SAW tulis itu termasuk dari sunnah atau enggak? Nah, itu juga termasuk dari sunnah. Nah, berarti ada penulisan sunnah Rasulullah SAW.
Nah, di samping itu juga beberapa sahabat yang oleh Rasulullah SAW diutus ke beberapa daerah, itu juga ada yang dibekali beberapa catatan-catatan, ada yang dikirimi surat. Nah, itu semua adalah apa? Bagian dari sunnah yang terbukukan di zaman Rasulullah SAW. Jadi dari ini kesimpulannya gimana? Pembukuan sunnah atau hadis di zaman Rasulullah SAW itu ada tapi dalam persentase yang kecil, tidak masif. Nah, ada tapi tidak banyak, ada tapi tidak banyak. Baik, atau bila dikatakan belum ada pembukuan di zaman Rasulullah, artinya adalah belum ada pembukuan dalam skala yang besar, dalam skala yang masif atau berupa gerakan membukukan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara di atas nggak begitu jelas. Atau kurang keras suaranya. Ya karena kadang-kadang yang di sini dengan yang di tempat lain itu beda. Yang ngomong perasaannya bawaan, ternyata yang dengarkan dari jauh suaranya kecil katanya gitu. Baik. Ada masih lama. Baik, masih. Nah, kita beralih ke zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ketahui zaman Abu Bakar adalah zaman di mana kekhalifahan dan umumnya sahabat waktu itu disibukkan dengan pembukuan Al-Quran. Nah, pembukuan Al-Quran. Nah, sehingga di zaman ini juga sama, pembukuan sunnah secara masif itu juga belum ada. Nah, jadi kesibukan para sahabat masih tetap fokus pada membukukan Al-Quran. Bahkan ada riwayat yang maksud ya. Nah, Umar bin Khattab ketika diberikan saran untuk membukukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dia menolak. Nah, karena dia khawatir nanti ketika sunnah-sunnah Rasulullah SAW dibukukan juga seperti halnya Al-Quran, orang-orang akan banyak berpaling dari Al-Quran, lebih sibuk dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka itu riwayat yang terakhir. Al-Muhim, nah, secara gerakan belum ada gerakan untuk membukukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi di sini juga kita jumpai beberapa sahabat Rasulullah SAW mendorong murid-muridnya atau memerintahkan muridnya mencatat apa yang mereka sampaikan. Berarti ini juga apa? Ada pembukuan juga. Baik. Juga kita juga beberapa sahabat berkirim surat kepada sahabat yang lain. Nah, yang isinya adalah menceritakan apa yang pernah dilakukan atau disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya bisa kita jumpai misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengutus Anas radhiyallahu anhu ke Bahrain. Ke mana? Bahrain, itu jadi amir di Bahrain. Nah, di situ Abu Bakar berkirim surat kepada Anas bin Malik yang berupa ketentuan zakat. Nah, ketentuan zakat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dicantumkan oleh Abu Bakar dalam suratnya kepada Anas bin Malik. Nah, kita juga pernah dengar atau kaji hadis tentang
sahifah atau lembaran yang dimiliki oleh Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Nah, ketika ada yang bertanya kepada dia, apakah dia punya kitab khusus seperti Al-Quran? Nah, Ali menjawab, nggak ada yang spesial yang saya punya. Ya, yang saya punya itu, yang ada pada saya itu selain Al-Quran, dia hanya ilmu yang diberikan kepada umumnya sahabat Rasulullah SAW. Dan lembaran ini, lembaran itu apa itu? Nah, isinya tentang dia, ya kan? Isinya tentang itu, isinya tentang bagaimana ajaran untuk melepaskan tawanan dan sebagainya. Isinya bukan itu. Baik, tapi seperti halnya zaman Rasulullah SAW, bahwa secara gerakan pembukuan sunnah Rasulullah SAW itu belum ada di zaman sahabat Rasulullah SAW. Sehingga bagaimana ketika tentunya pertanyaan ya, bagaimana sunnah Rasulullah SAW dijaga, itu bagaimana? Nah, penjagaan sunnah Rasulullah SAW itu melalui kebiasaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apa itu? Menghafalkan segala sesuatu. Nah, menghafalkan. Jadi sabda-sabda Rasulullah SAW itu mereka hafal betul, umumnya mereka hafal. Apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu umumnya mereka ingat itu, umumnya mereka ingat itu. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ya, mereka jarang sekali. Nah, misalnya sahabat-sahabat yang awal meninggalnya seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya, riwayat hadisnya yang sampai kepada kita itu jarang. Kenapa tuh? Kenapa? Karena umumnya sahabat di zaman itu belum membutuhkan riwayat dari mereka. Nah, umumnya kebanyakan yang diketahui oleh mereka diketahui oleh sahabat yang lain. Nah, diketahui oleh sahabat yang lain. Nah, kalau misalnya kita ngaji tafsir itu misalnya, tafsir Al-Quran yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW banyak apa enggak? Nggak banyak. Kenapa itu? Sedikitnya yang membutuhkan pertanyaan itu. Nah, karena masih sedikit yang butuh penjelasan ini, masih sedikit. Kebanyakan sudah paham dari yang dibaca. Nah, kebanyakan sudah paham. Nah, jadi begitu sunnah Rasulullah SAW dijaga di zaman Rasulullah atau di zaman sahabat Rasulullah SAW. Mereka itu berada dalam ingatan mereka. Nah, kita lihat salah satu gambarannya adalah cerita sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan ketika Rasulullah SAW meninggal, apapun yang kami lihat, bahkan sampai burung yang terbang pun mengingatkan kami kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Nah, segala sesuatu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan mereka ingat itu. Sehingga ketika mereka melihat burung, mereka ingat apa yang diajarkan Rasulullah SAW terkait dengan hewan atau terkait dengan burung. Nah, mereka melihat batu, apa yang diajarkan Rasulullah tentang ini. Mereka lihat kambing, apa yang pernah dikatakan Rasulullah tentang kambing dan seterusnya. Ingat semua. Nah, semua mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Baik, saudara sekalian, waktunya ada.